And remember, this is because mereka nggak punya relationship tadi pothole yang pertama yang tadi kita pelajari, lubang yang pertama. Mereka nggak punya relationship sama Tuhan, mereka nggak ada hubungan sama Tuhan. Jadi mereka mesti denger lewat Musa. Kalau Musa nggak ada, kita ngapain? Nggak tahu. Bikin deh Allah lain deh. Dan Harun adalah orang yang Tuhan panggil, yang karena umat Israel menolak, Tuhan panggil untuk menjadi pendetanya. Dan Harun mengatakan, berkatalah Harun ayat 2, udah copotin semua anting-anting emas, semua punya istri kamu, punya siapa gitu, copotin, kumpulin bareng-bareng. Habis gitu ayat 4 dia katakan, diterimalahnya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat. Jadi dibentuk sama dia. Dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu. Jadi dia ngambil semua emas itu terus sama dia dipahat. Saudara tahu, untuk mahat something, it doesn't take just 1 second. Siapa yang pernah ikut kelas memahat patung? Ada nggak? Nah, kalau saudara, nggak ada memang. Ya, hopefully nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya saudara kalau misalnya saudara berusaha memahat, oh ada ini. Siapa yang pernah berusaha membuat cake? Gitu, birthday cake gitu, ada gambar-gambarnya itu. Si Andri udah ketawa-ketawa terus tuh. Dia pernah. Nah, kalau misalnya saya tanya si Andri gitu, waktu dia berusaha membuat model jerapah atau membuat gambar apa dibentuk untuk membuat bentuk manusia segala, gampang nggak? Nggak gampang kan? Take time nggak? Take time. Tapi Harun yang mengerti firman Tuhan dan tahu bahwa semestinya dia nggak melakukan hal itu, tapi you know what he did? He did it and he took a lot of time. Dia waktu sampai berani sisakan waktu untuk memahat anak lembu. Jadi instead of daripada dia mencari Tuhan, dia berusaha mengetahui apa yang Tuhan mau katakan kepada dia, yang dia lakukan malah take time untuk membuat anak lembu emas, mahat. It takes a lot of time. Tapi itu yang dia lakukan. Kenapa dia melakukan itu? Karena satu hal saudara. Dia nggak takut akan Tuhan. He doesn't fear God. Dia nggak tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena pada saat itu, setelah itu kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara bisa baca sendiri di ayat selanjutnya itu yang saya tuliskan. Ayat 32 ayat 21 sampai 24. Pasal 32 ayat 21 sampai 24. Ditunjukkan sekali bagaimana Tuhan begitu marah kepada umat Israel pada saat itu. And Harun should have known that. Tapi Harun malah melakukan itu dan lebih ekstrimnya lagi nih, saudara baca. Di ayat 5. Ketika Harun melihat hal itu, didirikannya lah mesbah di depan anak lembu emas itu. Jadi nggak cuma bikin anak lembu emas, dia bikin mesbah lagi untuk anak lembu itu. And this is the priest that God calls. Orang yang Tuhan panggil gitu. Jelas sekali, he doesn't have takut akan Tuhan. Nah, ada satu lagi contoh yang saya tulis di situ tentang 12 pengintai, tapi we don't need to read karena we want to go fast, kita mau cepat aja. Itu kita akan skip, tapi saudara bisa catat if you can display it. 12 pengintai di dalam Bilangan 13 ayat 28 sampai 33 dan 14 1 sampai 4 dan 14 sampai 22. Itu menjelaskan tentang 12 pengintai bagaimana mereka, kalau saudara baca, saudara akan lihat bagaimana kehidupan mereka, siapa yang mereka takuti sebenarnya, apakah Tuhan atau enggak. Karena mereka mengatakan pada saat itu, nanti kita akan belajar juga di dalam pothole selanjutnya, but it shows mereka malah mau memberontak dari Tuhan. Mereka malah mau memberontak dari Musa pada saat itu. Karena mereka melihat apa yang mereka lihat. Oke? Pothole yang ketiga. Idolatry atau penyembahan berhala. Berhala adalah apapun yang bisa mengurangi fokus dan cinta kita dari Tuhan. Saudara. Jadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat Israel pun, tadi kita ngomongin tentang perspektif dari Harun pada saat Harun diminta oleh umat Israel untuk create suatu Allah lain. Dia kurang takut akan Tuhan. Sebagai imam Tuhan, dia nggak bisa mengerti apa artinya takut akan Tuhan dan dia nggak bisa mengerti percaya kepada Tuhan. Tapi kalau ini umat Israel yang mau menyembah berhala, mereka mau menyembah Allah lain daripada Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita pun mungkin ini bisa terjadi gitu. Baik itu melalui spouse kita, atau melalui teman kita, atau melalui rumah, melalui hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, bisa terjadi hal ini. Nah, di situ digambarkan
Bagaimana dia membuat mesbah untuk anak lembu. Jadi ada anak lembu dan ada mesbah. Kalau saudara nonton film Ten Commandments, ya, saudara akan notice something yang sebetulnya tidak 100% biblical. Karena di dalam Ten Commandments hanya digambarkan anak lembu emas di sana. Tapi nggak pernah digambarkan bahwa mereka specifically mereka membuat mesbah untuk anak lembu emas itu. That's why I like this picture karena it's much more biblically correct gitu. Apa yang tertulis gitu, dalam apa yang tergambar di sini karena memang dia create mesbah untuk anak lembu emas ini gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat. Oh, I love this. Complaining spirit. Saudara, umat Israel ini orang yang paling hebat dalam komplain. Mereka dahsyat. Saudara lihat tuh. Umat Israel punya komplain. I study the words and look at it. We'll read it together. Keluaran 14 nggak usah dibuka. Keluaran 14, saudara catat kalau mau. Keluaran 14 ayat 11 di Laut Merah mereka komplain. Tuhan bebaskan kita tapi sekarang kita kestak nggak bisa keluar. Orang umat Mesir ngejar kita akan mati. Kenapa nggak balik aja ke Mesir? They complain. And then boom, Tuhan buka jalan. And then di Keluaran 15 ayat 22 sampai 24 dimarah. Mereka haus, mereka cari air, ketemu air, airnya pahit. And then they complain, "Oh, why you bring us out of Mesir if we're gonna die here with water that's bitter?" Gitu. Mereka komplain lagi. Tuhan kasih boom, ada air lagi, fresh untuk mereka. Oke, nggak lama sudah itu, Keluaran 16 di Padang Gurun Sin. Mereka komplain lagi, aduh kita kekurangan selalu begini begitu. Gitu. Komplain lagi soal itu, soal air, kalau nggak salah Padang Gurun Sin. And then Tuhan berikan lagi air. 17, Keluaran 17 ayat 2. Oh, Padang Gurun Sin actually bukan air, itu mana, mereka lapar. Tuhan kita nggak punya daging, nggak punya makanan, nggak enak makanannya, so we want more food. And then God give them mana. Dari Tuhan dan juga apa quail itu apa Indonesianya? Puyuh ya, burung puyuh. Asik kan? Bayangin di sini aja makan burung puyuh mahal. Mereka dikasih burung puyuh setiap hari. Tuh, tapi komplain juga gitu. Mereka komplain. Ayat 17 verse 2 di masa Meriba. Nah ini pada saat mereka komplain tentang air, and then Musa marah sama mereka, terus Musa pukul batunya keluar air. Tapi gara-gara itu Musa nggak bisa masuk tanah Kanaan. Itu mereka komplain lagi. Itu berapa? 1, 2, 3, 4. Itu keempat. Musa udah gak tahan keempat. Saudara bisa bayangkan kalau setiap hari saudara tinggal dengan orang yang komplain. Wah. Bayangin. Bisa bayangin. Ini 4 kali aja Musa udah gak tahan. Tuhan tahan saudara. If you look at the list, there is at least 10 times. Orang Israel itu komplain tuh 10 kali. Dalam kehidupan mereka. Keluaran 32. Mereka membuat lembu emas. Mereka komplain, oh gimana nih kita mau kemana tadi yang saya baca. Terus di bilangan berapa itu? 11 ayat 1 sampai 4 di Tabera. 2 kali. Baru komplain, dikasih, komplain lagi langsung. 2 kali mereka komplain saudara. Bilangan 12, waktu Harun sama Miriam komplain against Musa. Musa punya istri atau apa gitu, terus Harun sama Miriam komplain gitu. Mereka mau memberontak. Terus Tuhan kasih tulah. That was bilangan 12. Bilangan 14. Waktu para pengintai membawa bad news. Mereka pergi lihat Kanaan. Kanaan beautiful. Tapi orang-orangnya gede-gede kayak raksasa. Gede-gede kayak gua mungkin. Jadi mereka takut. Terus habis itu mereka balik, mereka komplain. Mereka bilang, wah kita rebel aja kok gitu. Ngapain kita masuk tanah Kanaan? Daripada menghadapi orang seperti itu, mendingan kita pulang ke Mesir. Gitu. Jadi mereka mau rebel. Itu 14. Itu malah mereka mau dibunuh malah Yosua sekarang. Nanti kita akan baca. Bilangan 16, 1. Waktu pemberontakan Korah. Korah